Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Sisa, channel yang akan membahas tentang kegiatan sehari-hari dari seorang ibu rumah tangga yang mempunyai dua anak kembar tanpa ART. Di video ini aku lagi nunjukin ke teman-teman ya bagaimana kondisi lemari si kembar. Ini tuh lemari anak-anak aku ya teman-teman. Jadi dijadiin satu semua di sini. Dan kondisinya tuh seperti ini. Ini malah ada yang apa namanya ini patah ya. Bukan patah sih, kayak jatuh gitu ya, lepas gitu. Beginilah kondisi lemarinya si kembar yang super berantakan banget. Ini padahal udah sering banget aku rapiin ya, tapi selalu aja berantakan dan berantakan lagi. Tapi aku nggak akan bosan-bosan buat ngerapiin lemarinya mereka, karena ini semua itu juga resiko juga ya teman-teman ya. Kenapa aku bilang resiko? Karena aku memang mengajarkan ke mereka untuk mandiri. Jadi mereka itu kadang aku suruh untuk mandi sendiri, pakai baju sendiri, lepas sendiri, pokoknya semuanya aku latih untuk sendiri ngelakuinnya. Nah ini aku mau benerin dulu ya lemarinya yang lepas tadi tuh. Agak susah sebenarnya, dan ternyata setelah aku cek itu emang ada yang patah gitu teman-teman. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah itu tadi aku udah ngeluarin semua baju-bajunya si adik ya. Jadi ini satu-satu dulu ya teman-teman. Jadi ini bajunya si adik dulu aku keluarin, terus aku lipetin ulang. Karena kalau semua dikeluarin nanti yang ada penuh, malah susah ya buat kerapiin. Nah ini aku lagi asik-asik kerapiin, tiba-tiba si kembar pada dateng. Jadi aku sekalian nanya-nanya deh ke si adek, ini baju-baju mana aja yang masih dipakai dan yang udah nggak muat gitu ya. Aku termasuk orang yang nggak pernah apa ya teman-teman ya, kayak ngoleksi baju gitu ya. Aku emang dari dulu diajarkan sama orang tua aku kalau baju itu sebisa mungkin apa ya, jangan banyak-banyak gitu. Jadi aku tuh beli kalau bener-bener udah butuh banget, jadi aku baru beli. Nah ini aku dibantuin sama anak aku yang cewek. Jadi sebenarnya si Mbak Zia ini tuh lagi sakit ya, demam. Jadi dia tuh pulang sekolah tiba-tiba badannya tuh panas teman-teman. Makanya tuh aku pakein bye bye fever ya, biar mengurangi panasnya. Karena aku sebenarnya takut ya teman-teman mau kasih obat paracetamol ya. Biasanya aku kasih paracetamol buat nurunin demam, tapi ya tahu sendiri lah ya berita sekarang yang lagi viral ini. Aku jadi takut sih mau ngasih paracetamol. Makanya itu aku kasih bye bye fever aja, sama aku kasih madu. Alhamdulillah sih anaknya masih ceria ya, tapi emang badannya agak-agak semelenget gitu ya kalau orang Jawa bilang. Oke, kembali lagi ya teman-teman ke cerita awal tadi. Jadi aku emang mengajarkan ke anak-anak itu dari awal, dari mereka tuh usia 3 tahun ya kalau nggak salah, untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Contohnya kayak misalnya mandi gitu. Alhamdulillah si kembar itu bukan tipe anak yang susah untuk diajak mandi dari kecil ya, karena aku dari kecil itu selalu apa ya, pokoknya membuat mandi itu jadi lebih enak gitu ya, jadi lebih nyaman gitu untuk mereka. Jadi mereka tuh nggak takut kalau diajak mandi, karena ada beberapa teman gitu ya yang sering cerita-cerita gitu kalau anaknya tuh susah mandi, kalau diajak mandi tuh ada aja alasannya. Kalau aku dulu ya teman-teman, waktu mereka masih kecil itu misalnya nih mereka lagi asik main gitu ya, main mobil-mobilan atau apa gitu, terus aku ajakin mandi dan mereka nggak mau. Aku caranya gini teman-teman, jadi yuk kita mandi yuk, sekalian mobilnya dimandiin gitu, jadi sekalian mainannya itu dibawa ke kamar mandi, kayak gitu sih teman-teman cara aku. Intinya aku sebisa mungkin membuat apa ya, mandi itu jadi suatu yang menyenangkan bagi mereka. Makanya mereka itu kalau disuruh mandi ya itu semangat banget. Apalagi mereka itu kalau sebelum mandi pasti mainan air dulu ya. Dan waktu saat mereka itu mainan air, itu waktunya aku untuk beberes rumah. Jadi sejak usia 3,5 tahun sampai 4 tahun kalau nggak salah ya teman-teman, aku agak-agak lupa sih, mereka itu udah aku suruh buat mandi sendiri. Jadi mereka itu aku suruh pakai sampo sendiri, sabun sendiri. Tapi tetap ya teman-teman, terakhir aku cek lagi. Jadi aku tinggal nyiram-nyiram doang gitu ya. Jadi yang bagian sabun, sampo itu mereka. Jadi supaya melatih anak juga, supaya anak itu bisa mandi sendiri seperti itu. Nah terus sekarang ini sebelum mereka itu mau sekolah, mereka juga senang banget buat pakai baju sendiri. Awalnya mereka itu kesusahan ya, apalagi untuk melepas baju. Tapi lama-lama alhamdulillah mereka itu udah bisa. Jadi intinya itu pokoknya sering-sering dilatih aja ya teman-teman ya. Jangan cuman sekali dua kali gitu. Terus soal baju ini, jadi si kembar tuh kalau habis mandi itu nggak mau dipilihin bajunya. Mereka tuh maunya ambil baju sendiri, milih sendiri.
Jadi ya beginilah ya teman-teman ya, kalau mereka yang milih sendiri ngambilnya itu asal comot gitu aja. Padahal udah berkali-kali aku bilangin cara ngambilnya seperti ini, diangkat dulu bajunya. Kalau misalnya yang mau diambil itu ada posisinya itu di tengah atau di bawah gitu. Tapi ya ujung-ujungnya tetap aja ya masih berantakan. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, namanya juga anak kecil, nanti lama-lama juga terbiasa asal kita terus ngasih tahu, jangan bosen-bosen pokoknya ya. Nah ini dia, alhamdulillah udah selesai ya teman-teman, aku beres-beres bajunya. Jadi tadi tuh aku pindah posisi ya, jadi yang atas ini tuh untuk baju harian mereka, terus yang ini tuh untuk celana harian ya, celananya si Mbak Zia, dan yang di bawahnya itu untuk rok sama baju-baju perginya Mbak Zia ya teman-teman ya. Itu sengaja aku taruh di situ karena yang enteng ya. Itu kan udah rusak ya, udah patah tadi, jadi aku naruh roknya Mbak Zia aja yang enteng. Nah itu yang bawahnya ada celananya si Ade, dan yang sebelah kiri ini untuk seragamnya si kembar sama jaket-jaket. Oke teman-teman, sekian dulu ya video singkat aku. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Makasih yang udah nemenin aku buat beberes lemari anak yang berantakan tadi ya. Jangan lupa kalau kalian suka ditekan tombol like dan subscribe juga channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.